Ya, halo. Kita kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi, pada materi sekarang kita akan masih meneruskan Firebase autentikasi Google Sign ini ya. Nah, di sini kita coba buka dulu projectnya nih. Nah, di project kita ini nanti idenya kita mau ngapain nih ya. Jadi, idenya itu di sini kalau kita cek nih ya. Ini kita hapus aja nih karena udah nggak pakai. Idenya adalah di sini kan ketika kita splash screen 3 detik ya, kita nungguin 3 detik dia akan mengembalikan yang ini dulu nih. Splash screen kan. Nah, kalau connectionnya udah done baru dia ke sini. Dan dia ditanya nih apakah ini variabel observasi kita yang ada isKeep sama isout ini menentukan yang pertama kali tampil tuh setelah si splash screen tuh apa ya. Ini yang menentukan nih. Nah, is out ini adalah kalau misalnya dia bisa login apa enggak gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat auto login. Jadi ketika user itu sudah pernah login dan dia belum sign out atau belum log out dari aplikasi itu, langsung keluarin aplikasinya. Biasanya semua aplikasi itu kalau misalnya belum log out, kita pas masuk buka lagi aplikasinya itu langsung masuk ke home gitu, nggak ditanya minta login lagi dan seterusnya. Nah, itu gimana tuh cara buatnya? Idenya adalah kita akan mengganti ini nih. Kita akan menghandle ini, kita ubah jadi true. Ini jadi true, ini jadi true. Nah, gimana cara ngubah ini? Tapi kita harus tanya dulu inisial awal. Jadi kita buat function di sini void, misalnya kita namain first initialize. Nah, misalnya kayak gini. Ini adalah function yang akan dijalankan pertama kali. Nanti di sini kita akan mengubah ini is out sama is outnya jadi true. Intinya kayak gini. Dan kita akan mengubah escape-nya jadi true juga. Gitu ya. Intinya kayak gini. Jadi dia pas di sini langsung ngejalanin ke home, balik ke home gitu. Nah, ini gimana nih caranya? Ya. Di first initialize ini function ini akan dijalankan sebelum kita connection done. Jadi di mana pasangnya? Di sini. Jadi pas ketika dia nungguin 3 detik, kita harus menjalankan function yang ini. Nah, gimana cara jalanin function ini? Tapi adanya di sini. Jadi kita buat di sini feature builder. Jadi kita nge-build builder di sini. Kita di sini langsung aja nge-return splash screen. Ya. Nggak apa-apa kita langsung return splash screen, tapi di feature builder ini kita bisa menjalankan sebuah function di feature-nya. Nah, di sini kita pasang aja out c titik, kita jalanin first initialize. Nah, ini error karena di sini tipenya harus feature ya, sedangkan di sini kita masih void. Jadi ini kita ubah jadi feature void, nggak apa-apa kayak gini. Nah, ini harus asinkronus ya. Kita save dan di sini udah benar. Jadi function ini akan dijalankan selalu ketika dia itu splash screen ya. Pas dia delay 3 detik dia sambil ngejalanin function ini. Nah, di sini kita akan mengubah is out-nya jadi true. Di sini kita punya try catch di sini pas kita login kan bentuknya kayak gini ya. Kita coba cek di sini Google sign in ya. Jadi kita coba await aja. Kita coba await, kita pakai try catch juga. Kita try await si Google sign in ini. Dia punya fitur e-sign in. Nah, ini kita cek nih. Apakah ini tipenya boolean ya? Nanti kita dapat nih boolean. Berarti kita di sini e-sign in. Sign in. Nah, ini kita masukkan ke sebuah variabel. Nah, di sini kita cek apakah e-sign in ini nilainya true ya. Kalau dia nilainya true, maka kita akan mengubah si out ini jadi titik value-nya jadi true. Kayak gini. Setelah ini tuh berarti ini kita kayak gini aja ya. Ini try-nya. Catch-nya gimana? Catch-nya error.
Jadi kita nge-catch error. Di sini kita print errornya. Nah, kayak gini. Berarti ini is out-nya tetap false ya. Nah, ini untuk mengubah is out-nya. Ini untuk mengubah is out true, ini kita bisa sebut sebagai auto login. Auto login nih. Nah, kalau skip introduction, ini lain cerita nih. Skip introduction itu adalah status ketika si user itu udah pernah sekali pas dia nginstal aplikasi ini, kemudian dia kan masuk ke pas user install aplikasi ini, dia masuk ke splash screen 3 detik. Nah, kemudian karena ini idenya adalah kalau dia baru pertama kali nginstal, dia pasti ini masuk ke introduction. Nah, sedangkan kita mau nge-skip apa enggak tergantung dari kondisi usernya. Kalau user itu udah pernah sekali login, maka kita akan menyimpan data itu kalau user itu udah pernah login loh. Nah, itu gimana caranya? Nah, jadi pas dia login, ini jangan langsung kita kembali ke home. Ini. Jadi sebelumnya, kita ini simpan status user bahwa sudah pernah login. Dan tidak akan menampilkan introduction lagi. Introduction kembali. Nah, ini nggak akan ya. Nggak akan. Karena dia udah pernah login. Nah, gimana caranya nyimpan statusnya ini ke lokal memori kita? Itu kita bisa menggunakan get storage ya. Sebelumnya kan udah belajar nih di get storage. Jadi ini caranya gampang sebenarnya. Kita install dulu. Buka terminal, get install. Get storage ini kita install. Kalau misalnya ini udah diinstal, kita cara gunainnya gini. Di main function kita copy ini. Kita inisial dulu. Di main function, ini udah terinstall. Di main function, sebelum dia run app, kita jalanin ini. Ini kita import ya. Oke. Nah, await ini butuh function ini menjadi asinkronus. Seperti ini. Ini caranya. Nah, kemudian kita ngesetnya gini. Kita buat ini. Kita copy. Cara nyimpennya, kita pasang ini. Jangan lupa di import. Di box ini, jembatannya, box titik, kita akan write sebuah key dan value. Key ini misalnya kita sebut skip ini deh, skip intro. Itu misalnya. Skip intro, nilainya berupa boolean ya. Misalnya kayak gini. Nah, ini kita nyimpen data skip introduction ini berupa mapping nilainya true. Ini ke dalam memori HP kita. Selama aplikasi itu tidak di-uninstall, jadi diinstal ulang. Nah, ini masih tetap berada di lokal memori. Nah, kalau misalnya kita udah punya skip introduction ini, maka di sini kita tinggal tanya final, cara gunainnya sama kayak gini. Ini kita copy final get box. Nah, caranya adalah kita nanya apakah box titik read ini key-nya dengan key skip introduction, skip intro itu ada nilainya apa enggak. Kalau dia tidak sama dengan 0 atau dia bernilai true gitu ya, atau skip introduction ini bernilai true, maka yang kita lakukan adalah mengubah skip introduction ini menjadi true. Nah, kayak gini. Idenya sesimpel ini. Jika tidak, maka false ya. False. Return false. Oh, enggak return. Jadi ini jika true aja. Kayak gini karena defaultnya ini false ya. Nah, ini adalah inisial awal kita. Mungkin kita akan rapihin. Di sini kita buat sebuah function future. Tipenya boolean ya. Di sini kita buat auto login nih. Auto login buat ngehandle ini. Auto login. Dia kita buat ini, kita copy sampai sini, kita cut, kita pasang di sini. Karena dia butuh await, jadi kita pasang asinkronus. Kita save. Nah, ini adalah function buat auto login. Nanti di sini auto loginnya kita akan jangan langsung kayak gini, jangan langsung dipasang kayak gini, tapi kita nge-return sebuah nilai true.
Kalau misalnya dia error, kita return false ya. Nah, kalau dia error juga, di sini kita return false. Oke, kita nggak usah ngeprint. Jadi ini sebuah feature boolean ya. Nanti kita jalanin di sini. Kita tungguin dia, await, auto login. Nah, karena dia tipenya future, jadi kita bisa dapat then di sini. Fungsi then ini buat apa? Kita kan dapat boolean nilai dari pengembalian ini. Baru deh di sini kita jalanin functionnya. Jika value yang kita dapat itu bernilai true, maka kita ubah outnya jadi value-nya jadi true. Nah, ini biar lebih rapi aja ya. Nah, kemudian yang ini kita copy aja, kita buat yang feature boolean juga. Di sini kita pasang skip intro, misalnya kayak gini. Nah, di sini kita bisa cut di sini. Kita cut ya. Kita pasang di sini. Oke. Dia mengembalikan script intro, ini kita cut. Kita buat kayak gini, kita duplikat aja. Ini kita ubah skip intro. Ini kita jalanin ya di sini. Oke. Nah, di sini kita kalau misalnya dia ini returnnya true, ini kita returnnya false. Gini teman-teman. Ini return skip intro, mungkin ini kita harus sinkronus ya, kayak gini. Kita save. Ini ada yang error nggak ya? Ini kita jalankan kayak gini. Nah, ini udah semua ya. Jadi first initialize kita ngejalanin auto login. Pas auto login ini dijalankan, kita dapat nilai kembalian nih. Nilainya true atau false. Nah, kalau misalnya nilai kembaliannya true, maka kita mengubah autentikasi kita menjadi true. Dan function first initialize ini dijalankan pertama kali ketika sedang splash screen ya. Sebelum connection dan yang ini. Jadi dia langsung ngejalanin di sini, nggak usah pakai nanya lagi. Karena di sini statusnya udah kita logic nih, kita buat function, buat auto login dan skip introduction. Ini kita save aja. Nah, mungkin di logoutnya, pas kita logout, selain sign out, kita juga bisa tambahin disconnect. Ya, ini. Disconnect dan sign out. Ini bisa nih. Kita save. Nah, ini kalau kita logout ya. Jadi dia nggak auto login lagi. Oke, ini udah semua. Kita akan mencobanya ya. Kita buka simulator kita. Kemudian nanti kita coba nih. Oke, ini kita run without debug aja nih ya. Oke, ini splash screen kita. Ini masuk ke sign in ya. Ini kasusnya berarti get storage kita sudah ada nih ya. Sudah kedetek. Kalau kita sudah punya get storage, mungkin kita stop. Ini kita anggap aja kita uninstall ininya, remove app, kemudian nanti kita install lagi nih, apakah introduction screen kita itu muncul apa enggak, karena kita di sini sudah menjalankan function ini skip introduction ya. Skip introduction ini akan dijalankan ketika get storage kita skip intro ini di write di bagian ini pas kita login pertama kali. Oke, ini aplikasi kita, splash screen, masuk ke, nah, introduction screen. Ini kita belum login ya. Jadi kalau misalnya kasusnya belum login, kalau misalnya kita keluarin aplikasinya, nih, kita keluarin, kita belum pernah login ya. Kita buka lagi, ini masuk ke, tetap masuk ke introduction screen. Lain cerita kalau misalnya kita sudah login ya. Nah, kalau misalnya kita sudah login, dia akan ngebuat get storage. Tapi kan kita login kan nggak pertama kali doang. Nah, ini harusnya codingan kita tambahin lagi. Kita cek dulu jika box titik read dari skip introduction ini null,
skip introduction ini tidak sama dengan 0, berarti ada isinya pas kita login, atau tidak sama dengan 0 dan dia bernilai, pokoknya intinya dia ada datanya, maka kita harus remove dulu. Anggap aja kita buat jaga-jaga nih, box remove yang key-nya ini jadi buat mengatasi kebocoran nih. Jadi kita nggak ngebuat nge-write setiap kali kita login. Jadi kita cek dulu, kalau misalnya dia ada datanya tidak 0, maka kita hapus dulu biar bagus, biar semuanya clear. Kalau misalnya kita udah hapus, kita buat lagi yang baru. Ibaratnya kayak gitu. Ya. Di sini introduction screen kita masih ada, dan kita coba ini kita keluarin ya, karena kita belum ngebuat get storage-nya. Kita run lagi, ini udah semuanya ya. Oke, ini splash screen kita, dan saya ini anggapnya ini baru pertama kali install ya, dan kita belum pernah login. Kalau misalnya kita login di sini, kalau kita login dengan Google ya, kita masuk dengan Google-nya. Di sini kita gunain ini aja, akun yang ini, dan dia masuk ke home. Nah, apa yang terjadi ketika ini kan masuk ke home, kita nggak logout ya. Ini kita keluarin aplikasinya, kita keluarin, disconnect ya. Kita keluarin, kita masuk lagi. Apakah dia langsung otomatis ke home? Habis splash screen, masuk ke home. Udah bener ya berarti. Nah, masuk ke home. Berarti kalau misalnya kita logout, kalau kita logout dia akan disconnect dan sign out. Kita klik balik ke home, ke login. Kalau misalnya ini kita aplikasinya kita keluarin, kita jalanin lagi, apakah introduction screen kita ada, apa langsung ke login? Oke, kita tidak melihat lagi introduction screen karena kita sudah pernah login ya. Jadi introduction screen hanya dijalankan ketika baru pertama kali diinstal user. Nah, mungkin pembahasannya sampai sini nih. Kita udah berhasil membuat sebuah function auto login dan auto skip introduction. Mungkin next kita materinya di pembahasan selanjutnya.